dari Allah tanpa meninggalkannya. Nah, kemudian siapa yang mati? Yang mati adalah kemanusiaan sang firman, karena firman itu menjadi manusia. Tetapi bagaimana dengan keilahian sang firman? Keilahian sang firman nggak pernah mati. Ini misalnya sampai ya teman-teman tuh tak bilangin gini. Aku udah bridging, bro. Aku bridging ya. Aku bridging ya. Ingat ya, aku bridging ya. Kamu nggak perlu ini ya kepanasan ya. Aku bilang. Maksudnya kepanasan tuh tiba-tiba nyari topik lain gitu kan. Kayak Pak Munir siapa-siapa. Saya bridging. Saya bridging itu maksudnya saya jembatan ini. Quranmu itu buku atau firman, kan gitu kan? Nah, pastikan keduanya, buku dan firman. Oke, kalau buku itu diciptakan tidak? Ya pasti diciptakan. Oke, kalau firman diciptakan tidak? Tidak. Berarti kalau tidak diciptakan, dia ada dalam sisi apa? Pencipta. Dan pencipta harus satu, berarti firman itu pencipta. Pencipta kan nggak boleh banyak. Nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Berarti apa? Firman itu juga sekaligus Allah. Kan gitu. Nah terus, ketika, maaf, jatuh kitabnya. Apakah Allah juga jatuh? Kan tidak. Ketika maaf terbakar, apakah Allah juga ikut terbakar? Apakah firman yang di dalam diri kitab tadi terbakar? Kan tidak. Nah demikian pula ketika kemanusiaan Yesus wafat bagi kita untuk mengampuni dosa kita, untuk mengampuni kesalahan, untuk menerima akibat dari dosa-dosa kita. Karena akibat dari dosa itu adalah kematian. Ketika kemanusiaan sang firman itu mati, apakah firmannya itu mati? Kan kagak. Apakah ketika kitabnya itu terbakar, apakah juga firman Allah di dalamnya juga terbakar? Kan kagak. Jadi ketika bertanya, loh terus siapa yang jadi Tuhan? Loh kan dia dari dulu sekarang sampai selamanya tetap jadi Tuhan. Di dalam satu pribadi Yesus berdiam natur keilahiannya dan natur kemanusiaan. Di dalam satu kitab itu berdiam natur kemanusiaan dan natur keilahiannya. Bahwa dia sesungguhnya firman. Dan ketika itu terbakar, maka firman itu tetap tidak terbakar. Dia tetap ada aman di dalam diri Allah. Jadi ketika mengatakan apa? Oh terus yang memerintah siapa ya? Lo kan yang mati kan wafat kemanusiaannya. Oke, saya terakhir ya, poin terakhir. Kenapa? Itu yang paling penting loh. Kenapa kemanusiaan Yesus harus wafat bagi kita? Itu poin paling penting. Ingat, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Mesias harus mati itu berkali-kali dinubuatkan. Berkali-kali dinubuatkan. Berkali-kali dinubuatkan. Mau Yesaya, Yeremia, Zakaria. Semua nabi, bahkan Daniel menghitung dengan tepat kapan Mesias wafat. Daniel 9 nanti dibaca. Akan disingkirkan seorang yang diurapi setelah sekitar 70 minggu itu. Minggu itu 1 minggu dikali berapa tahun gitu kan. Nah itu tepat dengan tahun di mana Mesias Kristus disalibkan. Jadi apa yang dihitung para nabi, apa yang dinubuatkan itu tepat tergenapi oleh Yesus Kristus. Dan berbagilah mereka yang percaya. Nah, Presisi gitu ya. presisi sekali, Bang. Hitung saja. Jadi dikatakan nih, semenjak parit-parit itu dibangun, nah itu akan dihitung. Nah memang kan setelah Nehemia datang, dia memperbaiki parit-parit Yerusalem dan lain-lain. Nah itu baru dihitung, gulung. Angkanya ketemu 480 sekian tahun atau gimana gitu kan. Nah itu ketemu, ya memang pada waktu itu Yesus sang Mesias itu meninggal, wafat. Nah sekarang apa sih fungsinya? Yeremia 31. Sebab aku akan mengampuni dosa mereka. Dengan cara apa Tuhan mengampuni? Emang enak banget Tuhan mengampuni. Woi, aku ampuni dosamu. Lah terus nanti keadilan Tuhan di mana? Oh, dengan keadilanku aku akan apa namanya? Mereka sudah berbuat baik, gitu kan?
Mereka sudah berbuat, aku harus memberi upah dengan keadilanku. Loh, kekudusan Tuhan di mana? Ada kebaikan Tuhan, ada keadilan Tuhan, tapi ada kekudusan Tuhan. Sifat kudus Tuhan ini mengharuskan dosa itu kematian upahnya. Adam itu cuman makan buah loh. Nah, terakhir, apa namanya? Jadi setiap hukuman dosa, mau dosa besar, mau dosa kecil. Kemarin aku habis ngobrol sama Bang Kopiah Bapak. Kopiah Bapak. Bro, udah punya istri? Udah. Lipstiknya apa, bro? Mereknya apa? Wardah atau apa gitu kan? Oh, nggak tahu itu urusannya dia. Oh, siap-siap. Misalnya, bro ketemu nih. Ternyata ada kandungan 1%, 0,1% saya bilang gitu. 0,1% loh kandungan babi. Masih mau dipakai nggak, bro? Ya enggak lah, aku buang lah. Oke, nice. Demikian pula di hadapan Allah. 0,1% dosa dibuang. Emangnya Allah siapa gitu? Mau bersatu dengan dosa? Allah itu kudus. Jadi tidak bisa kita menafikan kekudusan Allah. Lah Oh kita aja iya, tahu itu najis kok. Najis, buang. sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan itu ya. Betul, Pak. Sedikit aja itu seluruhnya gitu loh. Sedikit dosa itu seluruhnya. Itulah kenapa tidak ada cara lain. Ya itu memang harus dibuang. Neraka itu adalah best place for sin. Tempat yang paling indah untuk dosa. Jadi di hadapan Tuhan, makanya saya bilang ada apokrifa. Apokrifa maksudnya cerita kayak semacam dongeng. Karena saya nggak bisa bilang ini doktrin ya, karena orang hanya penglihatan, mendapatkan penglihatan. Ini tidak bisa dijadikan doktrin. Tapi dalam penglihatan dia datang ditarik Tuhan ke surga. Terus dia punya satu permintaan. Tuhan, saya minta permintaan. Apa? Tolong izinkan orang dari neraka itu dibawa ke sini, gitu kan? Sama Tuhan dikabulkan. Dibawalah orang dari neraka masuk ke surga. Apa yang dikatakan? Saya minta tolong dikembalikan di neraka. Di sini terlalu panas. Jadi lebih panas dari neraka. Artinya apa? Neraka itu adalah tempat paling nyaman bagi dosa. Dengan apinya yang begitu ganas. Nah, hukuman bagi dosa cuma satu, plek, neraka, titik. Kenapa? Karena itu tidak bisa menabrak diri Allah yang begitu kudus. Nah, itulah kenapa Tuhan ngasih solusi yang menutupi apa? Kekudusan Allah, yang menggenapi apa? Keadilan Allah, yang menggenapi apa? Kebaikan Allah. Melalui apa? Korban pada perjanjian lama. Perjanjian lama, korban itu diapakan? Orang minta ampun, Tuhan ampuni saya. Diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Diampuni nggak? Diampuni. Tetapi apa? Hukuman Tuhan harus dijalankan. Dijalankan dengan apa? Korban itu harus mati menggantikan orang itu yang seharusnya mati. Maka orang itu boleh hidup, diampuni, tapi keadilan Tuhan dijalankan, kekudusan Tuhan dijalankan, kebaikan Tuhan dijalankan. Nah, korban-korban setiap hari yang dilakukan Musa itu nantinya digenapi pada satu kali korban yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Yang di situ menggenapi kebaikan Tuhan, kemurahan hati yang Tuhan, kekudusan Allah, bahwa Allah sama sekali tidak bisa bersatu dengan dosa, dosa hukumannya cuma satu, mati, keadilan Allah, bahwa ya memang dia harus menghukum. Jadi ketiga hal ini digenapi dalam kematian Yesus di kayu salib. Itulah kenapa barang siapa menerimanya, mereka diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Senakal-nakalnya anak saya, maksudnya saya juga nggak suka kalau anak saya nakal ya. Tapi senakal-nakalnya anak saya tetap bimbing dia, satu. Tetapi senakal anaknya saya, nggak mungkin warisan saya berikan ke anak tetangga. Artinya apa? Secara posisi kita sudah sah, kita menjadi anak Allah, kita punya hak masuk dalam kerajaan Allah. Itu secara posisi. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya yang disebut sebagai kekudusan progresif. Nah, itu beda cerita. Disinilah orang ada yang jatuh, ada yang bangun, dan lain sebagainya. Sampai nantinya disempurnakan dalam kemuliaan perfected sanctification. Atau mereka yang mereka dimuliakannya. Oke, teman-teman, saya izin dulu turun ya. Saya kan.
Oke, tapi saya nggak bisa lama ya karena ini. Silakan, silakan. Apa mau ditanya, Bang? Oh, itu ada Bang KTP juga kok. Oh, oh. Ya, silakan. Oh, itu ada Salam Yuni mau Eka naik. Mary, Bung Formin, Horas, Hasianku, Oh, ini, Bang, Hasian. Bang Kaisar. Ya, Ini ada Mbak Yuni nih mau naik sebentar aja katanya gitu. Silakan. kakak kesayanganku ini, kakak Eka. Oh. Silakan, silakan. Mau nanya apa ya? Ayo naik, 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 naik. Iya, Kak Yuni naik. Lek Kaisar tuh, Kak Yuni. Penting, Diminta Mas Bro, sebentar. udah dijambak ya. Penting. Oh. Ini apa nih? Penting apa nih? Penting katanya dia. Saya follow Ibu aja nih. Saya follow Bu Yuni nih. Ya, Bu Yuni juga ya, follow saya ya, Bu. Nih, Yuni saya siapa nih? follow Bu. Jangan-jangan Bu Yuni. Oh, alah jangan Bu Yuni. Beda dari surga ya. Walah, Aduh. jangan-jangan beda dari surga ini. Beda dari surga, bukan surga, surga. Ya Allah, Kaisar, habis gua Kaisar. Kenapa habis? Gimana Bu Yun? Nih, kita berkat dulu sama Bu Yuni ini berkat, Bu. Nah, gitu Sebentar, dong. please, sebentar. Iya. Hidayah Mualaf Channel kan ngeluarin ini apa YouTube. Nih. 2 hari yang lalu Yuni semprot habis nandar Yesus menikah. Akun gua satu lagi hilang. Bennett permanen kayaknya hilang. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga hilang kok, Bu. Diamlah dulu, aduh. Iya, iya. Ngomongnya. Ya akun hilang nggak apa-apa. Mungkin saya udah biasa akun itu. Saya kan selalu itu. Ini juga yang lagi satu lagi saya belum cek lagi deh. Apa dua-dua akun saya hilang ya? Saya cek aja keluar itu langsung saya punya akun udah hilang. Nggak bisa cari lagi. Ya lucunya itu HMC itu, aduh. Masih aja bela nandar.